Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, seyogianya saya gak usah ceramah ini Pak Camat. Ada Abuya, ada A.A. Gibran. Seyogianya saya cuma duduk aja, makanya nggak pakai sorban ini saya. Nggak pakai sorban, nggak pakai apa atribut. Saya begini aja nih karena memang dari pagi saya jam 10 berangkat ngejemput Abuya. Ceramah ongko, ngejemput ongko. Panitia ongko. Ya karena memang ini kampung halaman saya, karena panitia nggak ada yang bisa ngejemput, tahu nggak bisa, tahu nggak getar kali. Akhirnya saya yang berangkat dari jam 10 pagi, alhamdulillah Buya mau berangkat, walaupun tadi ada sedikit insiden, harusnya tidak berangkat beliau. Berhubung saya bilang mohon bah ini mah untuk kecamatan Sepatan Timur, kayaknya kecamatan belum pernah diinjak sama Abah, saya bilang. Ini memohon maaf, mudah-mudahan semua orang Sepatan Timur berkah. Di jamaahnya gak kira-kira ini Pak Camat, yang hidup ongko, yang mati ongko. Saya baru ini ceramah di jamaah yang hadirnya yang hidup sama yang mati, percis baru ini saya. Kayaknya banyakan yang mati. Aduh, coba yang mati kumpul semua di sini. Kabur lu urusan. Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita ini makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia ini makhluk Allah yang paling mulia. Ketika mau diciptakannya saja Allah kompromi dulu sama malaikat. Kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, saya bakal menciptakan makhluk di muka bumi yang notabene makhluk paling mulia yang sekaligus saya SK-kan sebagai khalifah. Serentak malaikat menjawab, kata malaikat, ya Allah, ngapain lagi harus ciptain makhluk? Bukankah mereka yang selalu membuat kerusakan di alam dunia? Apa enggak cukup kami yang bertasbih kepadamu ya Allah? Allah menjawab, innallaha inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, sesungguhnya kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian semua. Pokoknya aku harus menciptakan makhluk di muka bumi yang paling mulia, sekaligus aku SK-kan sebagai khalifah, yang disebut sianya biasa aja. Jangan sampai melotot lu bewok sampai melotot banget. Kata bewok sianya sampai melotot saya siap. Nih. Kalau memang manusia ini makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang paling sempurna, yang paling mahal harganya, dan setiap manusia yang hidup di alam dunia pasti ingin menjadi manusia yang mulia dan bahagia. Mulia bukan cuma di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu. Bahagia bukan cuma di alam dunia, tapi bahagia sampai di akhirat kelak dengan dapat surganya Allah. Sesuai dengan doa kita yang sering kita panjatkan di akhir doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Dunia ingin mendapat kebahagiaan, akhirat pun sama, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari nerakanya Allah. Amin. Ya Robbal. Cuman yang jadi permasalahannya, untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu nggak gampang. Urusan dunia gampang. Orang bisa mulia, bisa bahagia dengan harta, betul nggak? Siapa sih yang nggak mau jadi orang kaya? Benar? Orang kaya lewat jauh-jauh kita udah ngeliat. Bahkan dari dalam rumah ngeliat, kedengeran aja suara motornya nih orang kaya, jauh kita udah lari aja ke depan. Kalau yang lewat orang kaya, orang kaya ngaji yang tahlil banyak. Jikir juga semangat banget. Giliran yang mati orang miskin, ya semet. Benar nggak? Tahlil juga lembek banget lah. Hello, dia pikir ya bisa kuntet berkatnya. Betul nggak? Tapi dengan harta belum tentu ngejamin manusia mulia di hadapan Allah. Kalau yang punya hartanya pelit, medit, koret, buntut, gasiran, merek hese. Buru-buru merek, merek bumbu. Kalau kata orang Kadaung bokol munir, pelit jasa.
Jangankan Allah, kita juga manusia benci sama orang kaya yang pelit, betul nggak? Jangankan matinya, hidupnya aja kita udah sewot banget. Jadi orang kaya pelit, sakit, banyak yang nyumpain. Gue juga mati lah. Tapi yang hidup juga pelit sih, betul nggak? Dengan pangkat jabatan orang bisa mulia. Coba orang yang pengen punya pangkat jabatan, macam-macam cara dia lakukan, betul? Jangan jauh-jauh kita ngambil contoh. Datang nih pejabat, semua hormat, betul nggak? Betul nggak? Ini tuh di depan ente mah ada besek doang. Aku juga gelas. No, depan camat mah kuah botol. Di buahan juga nggak ada, tahu panitia nggak ada kue, atau nggak ada apa di panitia. Jadi tadi gua ngerokok lagi. Rokok air putih mencret. Sebenarnya gua pengen nyemil, cuman nggak ada. Tapi dengan pangkat jabatan belum tentu ngejamin mulia di hadapan Allah, betul nggak? Betul. Dengan tampang ganteng, dengan tampang cantik orang bisa bahagia, bisa mulia. Tapi dengan tampang ganteng cantik belum tentu bisa mulia di hadapan Allah, betul nggak? Terus apa yang bisa membuat kita mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia? Baginda Rasul mengajarkan kepada kita, kata Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul utus kalamnya untuk menyempurnakan akhlak. Walaupun sampai Anda punya harta, walaupun sampai Anda punya pangkat jabatan, tapi kalau akhlaknya mulia, jangankan hidupnya, matinya orang masih segan sama kita. Betul nggak? Betul nggak? Nih contoh, ibu punya tetangga, akhlaknya sopan banget, terus mati nih, bertahun-tahun kita masih ingat aja sama kesopanannya, betul nggak? Kata ibu, no, almarhumah mau waktu hidupnya orangnya sopan, akhlaknya baik, dia mama orang juga senyum ya, nggak ada orang senyum, nggak ada orang senyum. Itu sebenarnya berakhlak beda sih sebenarnya, betul nggak? Makanya malam ini kita dikumpulkan di mari, satu, untuk memperingati maulid dan istighosa. Yang harus kita perbaiki saat ini adalah akhlak kita masing-masing. Karena orang mulia bukan karena harta, orang hebat bukan karena pangkat. Orang mulia dan pangkat dan hebat karena akhlaknya yang luar biasa. Betul nggak? Betul nggak? Perbaiki akhlak kita masing-masing. Akhlak yang mana yang harus kita perbaiki? Satu, akhlak sama Allah benerin. Akhlak sama Allah perbaiki. Gimana caranya berakhlak sama Allah, Ustaz? Jalankan perintahnya, tinggalkan larangan. Apa perintah Allah? Ibad. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu lembek amat. Ini orang kalau saya hitung ada 7.000 mana sama yang mati-mati. Ini jawab Allahnya ke orang bengek. Oh. Ulangnya nggak aci gue mah. Sekali lagi ya, yang rame ya, yang kompak ya. Setuju? Patokannya saya punya tangan. Kalau tangan saya belum turun, belum beres jawab Allahnya. Oke? Oke? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mantap. Nenek backup ngapain sih? Oh. Tenang nek, kalau nenek ngapan jawab Allah terus mati syahid matinya. Oh mati syahid. Sini maju. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya satu, buat ibad, sol, ngaj, sodak, baca pur, puak, alhamdulillah. Ibadah mah banyak kok. Ada ibadah yang mahal puluhan juta ke Mekah, haji atau umroh. Ada ibadah yang murah, nggak perlu pakai duit, nggak harus punya wudhu. Senyum itu ibadah. Makanya biar banyak pahala, banyakin aja senyum. Amati ambil siklos,
apalagi depan laki. Weh perempuan denger ini, apalagi depan laki senyum depan laki pahalanya gede. Ini dengerin lu mulai malah ketawa. Ini kadang-kadang depan laki monyong aja lagi tolol. Bila laki pulang kerja bawa duit senyum, bila laki pulang bawa duit monyong. Kasihan bapak-bapak mana kerja capek-capek pulang ke rumah bini monyong, enak makin enak dia. Bener nggak Pak? Tuh dengerin jeritan hati nurani seorang laki-laki. Banyak orang laki yang curhat sama saya sampai minta air sih. Ustaz saya minta air, buat apa bang? Bini saya monyong aja. Saya bilang bang, bini monyong jangan dikasih air. Cepean 5, tempelin di jidat juga senyum. Bener nggak Bu? Tuh, yang mata duitan dia. Kata dia justru kiai saya nggak punya duit ya, dalam hati gue lagi kepatil ini. Saya minjem dulu tuh kayak gue pengen aja ya. Saya bilang mau nggak mau gue ada yang nyaranin. Nih bawa dah kasih sini, bawa sama dia. Dapat seminggu datang lagi karena saya mau bayar utang ada. Gimana bang? Mana kiai bini saya masih monyong. Kata saya, lu ya kali ini kawin lagi lu ya? Enggak ya. Oh gimana mau kawin lagi saya mau belangsang. Lu bohong kali sama bini, kalau gajian suka lu pilap-pilap. Ih jujur, gajian saya kasih ke bini saya semua. Saya bilang bawa kemari bini lu, gue yang ngomelin, gue yang kasih hati. Segitu di bawah saya lihat emang monyong. Ih, coba ini mah bawaan pabrik. Aku jangankan air gua setelah saya abunya juga nggak mempan. Makanya saya nanya, makanya bagaimana biar nggak monyong, tuker tambah.